Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Putri dari kelas X 2B dengan NIM 2030402026 akan menampilkan video materi saya yaitu tentang mudharabah dan syirkah. Yang pertama yaitu tentang mudharabah. Definisi. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata adar yang berarti memukul dan berjalan. Selain adar, ada juga kira yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. Secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapat presentasi keuntungan. Kemudian definisi mudharabah menurut Said Sabit adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Ada 3 ayat yang menjadi dasar hukum mudharabah. Yang pertama yaitu surat Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Selanjutnya rukun mudharabah. Rukun mudharabah itu ada 4. Yang pertama pelaku, sahibul mal atau mudarib. Yang di dalam akad itu harus ada 2 pelaku di mana satu sebagai penyedia modal dan satu lagi sebagai pengelola. Kemudian objek mudharabah. Objek mudharabah itu berupa modal atau kerja. Kemudian ijab kabul. Itu persetujuan antara kedua belah pihak yang harus secara rela bersepakat dan mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Selanjutnya yaitu nisbah keuntungan, yaitu berupa imbalan yang diterima oleh sahibul mal atau imbalan dari penyertaan modal maupun mudarib, imbalan dari kerjanya. Selanjutnya syarat mudharabah. Yang pertama syarat sahibul mal dan mudarib. Keduanya itu harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tidak gila, tidak sakit, dan lainnya. Kemudian sigat, ijab, dan kabul. Apabila telah terpenuhi ijab dan kabul, maka mudharabah itu dinyatakan sah. Kemudian modal. Syarat modal yaitu harus berupa uang, jelas jumlahnya, uang itu harus tunai dan bukan hutang, dan diserahkan kepada mitra kerja. Kemudian nisbah keuntungan. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak. Dan nisbah harus dijelaskan sesuai dengan kontrak. Kemudian pekerjaan atau usaha. Pekerjaan ini berkaitan dengan manajemen kontrak, mudharabah, dan ketentuannya yang telah disepakati bersama. Bentuk-bentuk mudharabah. Yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah yang tanpa syarat di mana pengelolanya itu bebas menentukan apa usaha yang akan dia lakukan atau dia tekuni. Yang penting bagi dia itu bisa mendatangkan keuntungan. Kemudian yang kedua mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, dan pekerja atau pengelola itu harus mengikuti sesuai perjanjian. Kemudian yang ketiga muqayyadah on balance sheet, yaitu sahibul mal mensyaratkan dananya digunakan pada sektor tertentu seperti pertanian. Kemudian yang terakhir muqayyadah of balance sheet, penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha, dan bank ada sebagai perantara bertemunya kedua belah pihak. Selanjutnya berakhirnya akad mudharabah. Hal yang membuat berakhirnya akad mudharabah itu ada 5. Yang pertama, masing-masing pihak menyatakan akad batal, dan pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya. Yang kedua, salah seorang yang berakal meninggal dunia. 3. Salah seorang yang berakal gila, karena orang gila itu tidak cakap hukum. Kemudian yang keempat, pemilik modal itu murtad dan akadnya akhirnya batal. Kemudian yang kelima, modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Selanjutnya, perbedaan mudharabah dan syirkah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, yang mana salah satu sebagai penyedia modal dan yang satunya lagi sebagai pengelola. Dan kerjasama
Sedangkan syirka adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana semua anggotanya itu terlibat di dalam usaha tersebut. Selanjutnya syirka. Definisi. Menurut bahasa, syirka artinya al-iktilat yang berarti campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin lagi untuk dibedakan. Menurut istilah, para ulama fikih berpendapat dalam mengartikan istilah syirka sebagai berikut. Menurut ulama Malikiyah, syirka adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Menurut ulama Syafi'iyah, syirka adalah tetapnya hak kepemilikan antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya, dasar hukum dari syirka, yaitu dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syarr ayat 24, yang artinya, memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah dari mereka yang begitu. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat syirka. Yang pertama, sikhat atau ijab kabul. Syarat sah atau tidaknya syirka tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga akadnya. Kemudian al-kidain atau subjek perikatan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu berakal, balik, merdeka, dan tidak ada paksaan. Kemudian mahallul aqd atau objek perikatan. Objek perserikatan bisa dilihat berupa modal maupun kerjanya. Bentuk-bentuk syirka. Syirka itu terbagi dua. Yang pertama syirka amlak dan kedua syirka ukut. Syirka amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad atau syirka. Dan syirka ini terbagi pula menjadi dua, yaitu syirka ikhtiar atau sukarela dan syirka jabar atau paksa. Kemudian syirka ukut, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Nah, syirka ini terbagi menjadi 5, yaitu syirka inan, syirka mufawadah, syirka wujuh, syirka abdan, dan syirka mudarabah. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad syirka. Ada 6 hal yang menyebabkan akad syirka itu batal. Yang pertama, salah satu pihak membatalkannya walaupun tanpa persetujuan pihak yang lain. Yang kedua, salah satu pihak meninggal. Yang ketiga, salah satu pihak murtad atau masuk ke wilayah musuh. Kemudian yang keempat, salah satu pihak gila sehingga hilang kecakapan untuk mengelola harta. Yang kelima, rusaknya modal syirka. Dan keenam, tidak terwujudnya persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil video saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.